hormati, yang dimuliakan Karom, alim ulama, para asatid, kiai, sepuh bin sepuh yang kami hormati, yang berbahagia jamaah Masjid Babus Sofa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Mari kita awali pertemuan sore hari ini, insyaallah pertemuan perdana dalam rangka isi waktu untuk mengisi waktu kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Babus Sofa. Alhamdulillah, mari kita niyati. Yang pertama niat thalabul ilmi, yang kedua niati untuk memakmurkan masjid, yang ketiga untuk menambah amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya bisa istiqomah menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak bersama orang-orang soleh, mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, bisa bertemu bersama-sama berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pertama, mari kita buka pertemuan di sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada orang yang wakaf di masjid ini, dan seluruh orang-orang yang menitipkan jariyahnya untuk kemakmuran masjid ini, dan kepada kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, barokah, sehingga kita bisa mengisi di hari-hari di bulan puasa, di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan keistiqomahan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang dapat predikat yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, insyaallah mulai hari ini Masjid Babus Sofa menjelang berbuka puasa akan ada kajian bermacam-macam. Ada yang dari kitab khusus, ada yang tematik. Insyaallah saya bagian dari kajian tematik hadis-hadis pilihan. Hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan bab tentang ikhlas dan niat dari kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan dan bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita tambah bacaan Fatihah, kita tujukan kepada Syekh Islam Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimahullah, yang mengarang kitab termasuk kitab Arba'in Nawawi. Beliau ini umurnya masih pendek, masih muda, tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila 36 tahun, di kitab Riyadhus Shalihin ada yang bilang 45 tahun. Tapi beliau belum sempat menikah. Tapi ketika ditanya kenapa enggak menikah, beliau menjawab, saya sudah punya amalan yang untuk mewakili apa itu menikah, yaitu punya anak. Saya punya amalan yang bisa mewakilkan punya anak. Ya, ini beliau punya arang kitab yang banyak sekali, sehingga ketika dibaca oleh kita semua, amalannya enggak akan terputus. Mudah-mudahan kita berikan ilmu yang manfaat. Ala alihi washabbihi wa sallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab ikhlas dan niat. Jadi yang perlu difahami, kadang kita salah paham. Jadi saya juga baru mendapat dari guru. Ada beberapa istilah yang mungkin hampir sama dengan niat, tapi sebenarnya itu belum dikategorikan niat. Ada istilah yang pertama khotir. Khotir itu sesuatu yang terlintas di pikiran. Jadi yang terbersit saja di pikiran. Kadang-kadang tiba-tiba ingat ingin melakukan sesuatu. Terbersit saja, itu belum. Ada juga hadisun nafs. Jadi perkataan yang diucapkan di dalam hati atau batin. Jadi batin angen-angen pengen melakoni sesuatu. Itu juga belum kategori niat. Apalagi cuman hadisul lisan. Aku niat arepe poso. Masih di lisan saja. Aku niat arepe sholat, niat, tapi di lisan saja, hadisul lisan. Itu belum kategori niat. Niat yang sesungguhnya adalah bermakna al-ba'ith, yakni pendorong atau penggerak. Apa yang mendorong, yang menggerakkan kita datang ke sini sore hari ini, itu mau dapat takjil atau mau ngaji. Nah itulah niat yang menjadi pendorong kita bersedekah. Apakah ingin biar kita terkenal menjadi seorang yang dermawan, dikenal sebagai orang dermawan, atau kita ingin bersedekah lillahi ta'ala. Itu adalah yang mendorong, itu niat al-ba'is. Maka ada juga istilah umniyah, lamunan, cuman melamun saja, angen-angen melamun saja, itu juga bukan. Maka niat itu adalah yang mendorong, atau bahasa mungkin lainnya adalah motivasi. Apa yang mendasari kita berangkat ke masjid, mau sholat jamaah atau sekedar mau mampir pipis misalnya, atau mau apa. Nah itu dibalik itu adalah al-ba'is. Ada juga istilah al-ham. Ham itu al-ba'is bi ghairi quwwah. Jadi pendorong tapi sedikit, enggak begitu kuat. Jadi ya sudah tergolong niat tapi masih belum kuat. Ada juga azam. Azam itu al-ba'is quwwah. Jadi niat al-ba'is yang sangat kuat itu namanya azam. Makanya ketika orang yang ham itu punya angan-angan, punya niat tapi belum sampai dilaksanakan, itu sudah dicatat ganjaran niatnya. Tapi kalau dia niat saja tapi niat keburukan belum dilakukan, itu tidak dicatat kesalahannya, keburukan, kecuali dia sudah azam. Contohnya ada hadis al-qatil wal muqatil huma finnar. Jadi kenapa ada orang yang membunuh, orang yang terbunuh semuanya di neraka. Maka dia bertanya, "Oh, yang terbunuh kok kenapa kok di neraka?" Ya karena dia sudah punya tekad, punya azam. Kebetulan dia kalah duluan. Kalau dia nggak terbunuh, dia pasti yang membunuh. Makanya al-qatil wal muqatil huma finnar. Sama-sama dia masuk neraka. Jadi kalau ada yang niat berangkat sudah bawa alat jongkel pintu, tiba-tiba di depan ada orang nggak jadi, tapi dia udah tekad, ya dia udah dapat dosa melakukan pencurian, anak azam. Jadi niat itu ada berbeda-beda. Kadang-kadang kita terbersit saja belum tentu itu masuk niat. Jadi hadis yang pertama di Arba'in Nawawi ini hadis tentang niat. Hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Muhadditsin. Ini hadis yang hampir seluruh kitab-kitab ini mengawali hadis. Diawali dengan hadis tentang ini, hadis niat dan tentang bab ikhlas. Kalau di Riyadhus Shalihin babnya bab al-ikhlas wa ihdharun niyat. Di bab ikhlas dan menghadirkan niat di jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Jadi bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh amal, baik amal yang sifatnya kelihatan maupun tidak kelihatan. Maka hadis innamal a'malu binniyat ini adalah tentang yang pertama menunjukkan kesempurnaan, keabsahan amal itu dari niat. Jadi kalau niat itu mempengaruhi tentang sahnya amal atau sempurnanya amal. Tapi amal yang sifatnya amal yang ketaatan, bukan amal yang mubah. Maksudnya kayak bangun rumah nggak sah kalau nggak ada niat enggak. Tapi kalau sholat itu pasti ada niat, puasa pasti ada rukun, itu ada niat, haji pasti ada rukun, ada niat. Maka jika tidak ada niat maka beberapa amal itu tidak sah. Yang kedua, innamal a'malu binniyat wa innama kulli imri'in ma nawa. Ini juga memberikan pemahaman bahwa apa yang dikerjakan itu tergantung niatnya. Apa yang diniatkan. Niatnya itu untuk apa? Untuk lillahi ta'ala, atau tadi itu untuk mengharap min ajalin nas, untuk dilihat manusia, yaitu balasannya tergantung niatnya. Di syarahnya dijelaskan tentang amal itu keabsahannya tergantung niat. Ada niat ibadah karena takut kepada Allah, ada niat ibadah karena mengharap pahala dari Allah, ada niat ibadah karena memang karena ingin mendatangkan cintanya kepada Allah, ingin dicintai Allah. Seperti halnya Nabi Muhammad ketika sholat lail itu sampai kakinya bengkak, itu bukan karena dilandasi takut kepada Allah, tapi karena beliau mengatakan afala akunu abadan syakura. Sholat ini menjadi wujud syukurnya beliau. Apakah saya nggak boleh ibadah karena saya ingin menjadi orang yang bersyukur. Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadis ini juga dikenal dengan hadis tentang muhajir Ummu Qais. Karena di setelah redaksi yang selanjutnya adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi dulu ada di masa pertama kali diwajibkan hijrah, ada seorang perempuan yang masih hidup di Mekah, lalu beliau juga ikut tergerak untuk hijrah ketika mendengar seruan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi wanita ini tergerak ingin berangkat menuju Madinah, ikut hijrah bersama Rasulullah. Padahal waktu itu ada laki-laki pemuda yang senang terhadap Ummu Qais melamar. Jadi pemuda ini datang ke rumahnya ingin mengetuk dua pintu, pintunya Ummu Qais dan pintu hatinya, ingin melamar. Pengennya Ummu Qais sebenarnya juga senang ada yang melamar, tapi karena ada seruan, Ummu Qais memilih berangkat ke Madinah. Jadi lalu kalau mau melamar kalau mau ikut, susullah aku di Madinah. Ada drama di balik itu. Jadi pemuda itu akhirnya membuktikan bahwa dia bersungguh-sungguh ingin melamar, akhirnya menyusul hijrah ke Madinah. Tapi niatnya bukan untuk hijrah bertemu Rasulullah, ikut Rasulullah, tapi ingin menuntaskan lamarannya kepada Ummu Qais. Maka ini sampai terdengar oleh sahabat-sahabat yang lain, sampai disebut muhajir Ummu Qais. Jadi orang ini disebut orang yang hijrah gara-gara ingin
menyelesaikan lamarannya ke Ummu Qais biar diterima. Rasulullah mendengar ini, akhirnya hadis ini keluar. Jadi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala, dia hijrah kepada Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrah untuk tentang dunia yusibuha awim ra'atin yang yuha, atau untuk dunia, masalah dunia, atau untuk masalah wanita, jadi tentang Ummu Qais, ya dia akan mendapatkan. Jadi di satu sisi Ummu Qais juga berbahagia, ternyata sang pemuda menyusul, jadi dia akhirnya bisa bertemu. Di satu sisi ini adalah nasihat, menjadi diperingatkan oleh baginda Rasul bahwa ya hijrahnya pemuda tadi tidak didapatkan pahala sebagai hijrah, tapi dia mendapatkan apa yang dicita-citakannya, itu mendapatkan si Ummu Qais. Bapak Ibu rahimakumullah, selain itu di bab hadis ini adalah mengandung tentang makna muatan tadi ya, niat. Jadi, niat bisa menjadikan amal itu sah tidak sah, termasuk puasa. Puasa ini harus ada niat. Jadi kalau menurut Imam Malik itu boleh niat 1 hari sampai 1 bulan. Tapi kalau Imam Syafi'i itu setiap malam. Jadi niat itu adalah niat itu qasdu syai', tempatnya, niat itu menyengaja, tempatnya ada di dalam hati. Tapi niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu menyengaja melakukan sesuatu, mengerjakan amal, lalu diikuti dengan amal itu. Tapi kecuali puasa. Jadi puasa ini ada syarat. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu syaratnya apa? Niatnya itu harus sebelum terbit fajar. Jadi nginep. Jadi niatnya itu harus nginep. Jadi nggak boleh kita puasa hari ini terus niatnya hari ini. Jadi kalau puasa untuk besok, jadi niatnya ya sebelum fajar atau mulai habis maghrib sampai terbit fajar, itu niatnya. Makanya para ulama terdahulu itu ngasih contoh sampai dibuat ujian ya. Kalau habis tarawih itu imam menuntun niat. Awaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Ada yang di desa-desa dipakai ujian habis maghrib. Supaya apa? Supaya enggak lali. Supaya eling. Jadi enggak lali niatnya. Jangan sampai enggak niat. Ada yang berpendapat kalau enggak niat, misalnya bangkong enggak sahur, berarti dia enggak niat. Makanya ada yang ambil aman, kalau mau niat 1 bulan penuh ikut mazhab Syafi'i, Imam Maliki, tapi terus diperbarui setiap malamnya. Setiap malam harus niat. Kenapa seperti itu? Ada nasihat, minimal kalau di awal bulan sudah niat, kalau misalnya dipanggil oleh Allah wafat, tapi dia niat 1 bulan penuh, ya insya Allah dibalas, dicatat pahalanya sudah niat puasa. Tapi setiap malamnya harus diperbarui, karena setiap hari itu berbeda-beda. Jadi harus tiap malam harus niat. Kalau enggak niat ya enggak sah. Maka diberi contoh, niat itu bukan harus talafut, tidak harus dilafadzkan. Tapi dengan melafatkan niat itu memperkuat mantep niat yang ada dalam hati. Jadi niat nawaitu soma godin adai fardhi syahri Ramadan dan seterusnya itu sebelum terbit fajar. Kalau bisa ya yang umum yang dicontohkan ya masjid-masjid musola itu waktu tarawih kalau sholat witir terus bersama-sama dipimpin sama imamnya niat bersama-sama. Itu kersane boten lali. Di hadis ini juga menjelaskan tentang syirik. Jadi lawannya ikhlas. Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu hanya kepada Allah, hanya mengharap ridho Allah. Jadi ikhlas itu ada ikhlas fil iman, hanya menyembah kepada Allah, mengimani hanya Allah.
Dan ikhlas fil ibadah. Ibadah juga harus ikhlas mengharap ridho. Lawannya ikhlas itu menyandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Atau bahasanya adalah syirik. Menurut Fudail bin Iyad, jadi amal yang mengharap manusia itu disebut min adlin nas, disebut syirik. Tapi meninggalkan amal biasanya melaksanakan tadarus, habis itu tidak lagi khataman Quran, tidak lagi karena takut diwah manusia. Itu juga nggak boleh, itu termasuk riya. Jadi melakukan sesuatu amal mengharap ben diwah menungso itu adalah syirik. Berarti menyandingkan Allah dengan hal lain, tidak karena Allah. Tapi meninggalkan amal karena takut malu dianggap wah, itu juga nggak boleh. Berarti sebenarnya dia tidak ikhlas, namanya riya. Padahal riya itu adalah syirkul asghar. Riya itu adalah syirik kecil. Makanya Bapak Ibu bahwa dalam peribahasa itu ada dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Itu kalau niat muatan ikhlas itu ada dalam hati, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat itu tidak tahu. Jadi setiap orang kelihatannya itu pergi ke masjid, kelihatannya biasa ngulang ngaji, kelihatannya biasa dermawan, dicatat sama malaikat. Tiba-tiba besok di akhirat sana itu ada 3 golongan. 3 golongan yang mau dimasukkan surga oleh malaikat. Mau dimasukkan surga sama Allah di tetop. Mau dibawa kemana orang ini? Mau dimasuk surga ya. Kenapa? Karena amalnya dia pernah syahid, dia pernah mati syahid. Ada di redaksinya hadisnya itu Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Kamu mati bukan karena syahid lillahi ta'ala, tapi kamu mati karena biar dianggap kamu adalah pahlawan. Ini satu orang pertama yang kena prank, kelihatannya dicatat, tapi karena tidak ikhlas gak jadi masuk surga, disuruh diseret, suruh masukkan neraka. 2 golongan yang lain sama, yang lain adalah orang yang kelihatannya dermawan, sama juga kadzabta, kamu bohong, kamu sedekah, kamu memberi orang bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, tapi kamu karena mengharap pujian biar dianggap kamu dermawan. Enggak jadi masuk surga, disuruh memasukkan neraka. Sama seperti halnya orang yang berilmu, orang yang ketiga mengajar ngaji dan lain sebagainya, biar dianggap dia orang yang punya ilmu. Jadi biar diwak-wong, akhirnya enggak jadi masuk surga, malah dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka ikhlas itu berat. Kadang-kadang kita di awal sudah ikhlas, tapi di tengah-tengah kita tidak ikhlas karena dia menyakiti hati kita. Akhirnya kita mengundat-undat, merusak amal kita. Jadi ada amal yang sudah sebenarnya ikhlas tapi diundat-undat, itu juga sama, masuk kategori orang yang tidak selamat amalnya. Jadi menyelamatkan amal itu penting. Jadi amal, tapi kita harus menjaga amal kita biar selamat. Dari apa? Ya dari tadi, dari sifat yang mungkin biar dianggap baik, dianggap dermawan, dari sifat yang mengganggu ketika orang ini tidak sesuai harapannya. Sudah diasuh dari kecil, sudah dibantu dari kecil sampai lulus, habis itu dia tidak sesuai harapan, akhirnya kita ngundat-ngundat, akhirnya kita memberikan perkataan yang sifatnya itu bil manni wal adha, sifatnya itu mengelek-ngelek. Lah yo gak eling nek tak nulungi, nek gak aku sing nulungi apa ya iso. Itu rusak. Di surat Al-Baqarah itu seperti halnya
batu yang di atasnya ada debu, lalu ada air hujan yang turun, hilang babar belas. Jadi orang yang tidak bisa menjaga amalnya, kelihatannya dicatat sama malaikat seolah-olah sudah penuh amalnya, tapi ternyata hilang, musnah dan tidak ada sama sekali. Maka mengawali kajian sore di hari pertama di bulan Ramadan ini, mari kita perbarui niat kita, segala sesuatu yang kita upayakan, amal kebaikan, amal soleh di bulan Ramadan ini, mulai tilawah kita, sedekah kita, infak kita niati lillahi ta'ala. Yang kedua, kita jaga jangan sampai kita tergoda dengan syaitan yang bisa mengganggu, merusak amal kita yang harusnya sudah aman, tapi karena kita nggak sabar akhirnya tergoda, akhirnya kita jadi muring-muring, akhirnya jadi nggak ikhlas, akhirnya rusaklah amal kita. Jadi kita menghadap Allah nggak dapat apa-apa, kelihatannya banyak tapi nggak bermutu, hilang sama sekali. Seperti halnya ada batu yang biasanya debu, lalu ada air hujan, hilang sama sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hati-hati tentang ketidakikhlasan, hati-hati tentang syirik, hati-hati tentang riya. Riya itu adalah syirkul asghar, syirik kecil yang bisa menyebabkan kita rugi. Sudah puasa capek, sudah sholat malam tiap hari, sudah bersedekah, tapi tidak bisa kita panen apa yang kita kerjakan selama di dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa beristiqomah. Mari kita bisa bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa mengisi hari-hari, malam-malam, setiap waktu di bulan Ramadan dengan amal yang sebaik-baiknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doa, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Insyaallah sambung pekan depan dari saking kawula nyuwun pangapunten kuatah mugi-mugi Allah paring pangapura menawi wonten salah yang benar yang hak datang dari Allah yang salah mungkin karena kekurangan pahaman saya mudah Allah mengampuni. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.